Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Haryajit Ramlan di HR Room. Di era digital seperti ini, pilihan untuk berinvestasi semakin beragam. Tidak hanya lewat manajer investasi yang konvensional, tapi sekarang juga sudah ada yang namanya robot advisor. Di antara keduanya, mana ya yang kira-kira cocok buat teman HR nih? Apalagi teknologi bisa menggantikan peran manusia dalam mengelola keuangan kita, atau justru kita masih butuh sentuhan personal dan pengalaman dari manajer investasi profesional. Di video ini saya akan bahas perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan juga pertimbangan penting sebelum kamu memilih investasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share konten kalau teman HR merasa konten ini bisa bermanfaat. Oke. Yang pertama adalah terkait apa sih yang dimaksud dengan robot advisor itu sendiri, yaitu robot advisor adalah platform digital berbasis algoritma yang bisa membantu investasi kita secara otomatis. Caranya salah satunya tentu dengan memasukkan profil resiko kita, tujuan investasi kita, dan juga sistem akan atur portofolio buat teman HR. Gampangnya begini nih, jadi kita punya profil risiko itu seperti apa? Apakah agresif? Apakah moderat? Apakah pesimis? Nah, ini yang kita masukkan. Termasuk umur kita, termasuk juga potensi risiko yang bisa kita ambil. Nah, sistem nanti akan menentukan sebenarnya profil risiko itu menyangkut kepada portofolio efek yang akan kita ambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti kita akan dipilihkan oleh aset-aset yang sekiranya persis dan bisa sesuai dengan keinginan kita dalam berinvestasi. Nah, sementara itu, manajer investasi adalah pengelolaan dana oleh manusia. Jadi orang yang masih ngelakuin, udah bukan robot lagi kalau yang tadi pakai robot. Nah, dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh manajer investasi profesional yang tentu juga kalau di Indonesia berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka akan mengambil keputusan yang aktif berdasarkan riset, analisis, dan juga kondisi pasar. Nah, di pasar modal ya, terutama di fund manager nih atau manajer investasi biasanya juga akan ada komite investasi yang untuk menentukan kira-kira minggu ini, bulan ini, apakah dia akan masuk pada instrumen yang mana, apakah saham, obligasi, atau mungkin di pasar uang. Nah, itu ada tuh komitenya. Tapi kalau di robot advisor ini, mereka sudah menentukan di awal dan kita tinggal mengikuti flow-nya aja. Nah, sekarang kita masuk perbandingan. Kalau bicara robot advisor, biayanya kira-kira bagaimana? Sebagian besar sih kebanyakan rendah ya, tapi ada juga yang lumayan ya, yang setahunnya kita bisa aja 0,5, yaitu murah apa mahal ya? Saya rasa murah lah itu ya. Terus pendekatannya bagaimana? Pendekatan untuk robot advisor biasa tergantung kita juga ya. Apakah kita dalam profil risk yang ditentukan itu kita mau yang trading atau yang kira-kira cukup pasif aja. Nah, ini semua akan diatur secara otomatis. Nah, jadi kalau kita pemula ya, kita investor baru, kalau dahulu mungkin cukup udah kita beli, kalau pemula beli reksadana aja. Kalau sekarang saya rasa ini bisa juga untuk pemula maupun investor yang pasif. Nah, bagaimana dengan kontrol kita sebagai pemilik account, sebagai kita pemilik investasi? Nah, ini kita tinggi, kita yang menentukan ya, sama ya. Jadi aplikasi yang sudah kita setting atas profil risk kita, nah kita juga yang menentukan kapan kita beli, kapan kita harus jual. Nah, kalau gitu bicara minimum berapa sih investasi yang harus kita ambil ya, atau kita take position di situ. Saya rasa ada yang cuma 100 ribu ya, atau mungkin 1 juta ada. Jadi tidak terlalu mahal, karena Pak ini memang untuk pemula, tapi bagi usernya sendiri itu murah ya. Tapi sebagai pelaksananya sendiri sebenarnya ya, dia kan tidak berharap 1-2 klien, tapi dengan digitalisasi seperti ini ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan investor dia bisa raih. Nah, semuanya mereka setting dengan robot yang sudah diprogram tentunya oleh orang-orang yang mengerti investasi, yang mengerti komputer, dan juga mengerti algoritma kira-kira akan seperti apa. Dan dia juga mampu membaca pasar dan juga menganalisis. Nah, bagaimana sih kalau manajer investasi itu sendiri? Ya,
Kalau manajer investasi itu ada reksadana yang maksimal kurang lebih 2,5% lah per tahun. Biayanya emang dianggap relatif lebih tinggi. Pendekatannya gimana? Ini bisa aja kita pasif, aktif, terserah kita ya. Ini juga bisa. Atau kita taruh tidur itu nggak apa-apa juga. Tapi memang lebih enak kita pantau. Jadi kita bisa melihat perkembangan investasi kita sendiri tentunya. Sehingga kalau emang market dipandang kurang pas waktunya, ya kita bisa lepas dulu. Nah, pendekatan ini yang tadi saya bilang aktif ya tentu dari sisi pengelolanya mereka ada risetnya. Jadi orang yang mengerahkan kapan mereka merekomendasikan, kapan mereka melakukan analisis dan itu benar-benar ada yang mengerjakan. Kok tadi yang mengerjakan adalah robot, kalau yang manajer investasi adalah orang. Nah, semua saya pikir kita bisa aja masuk di mana ya kira-kira, apakah yang robot advisor, apa yang itu tergantung kembali ke kita cocok yang mana. Tapi kalau kita masih belajar, coba aja dua-duanya, jangan tanggung cuma satu, tapi coba dua-duanya. Di sini kita akan melihat ya apakah emang manusia lebih bagus fund manager tadi ataukah robot yang memang ternyata dia melakukan secara objektif ya, tidak melibatkan emosi dan subjektif atas dirinya sendiri. Nah, dana yang ada ini semua penuh dalam kendali kita. Kalau emang kita mau lepas, mau ambil lagi silakan. Nah, kontrol kita tentu kalau di fund manager atau manajer investasi tidak terlalu besar juga ya, karena fund manager lah yang menentukan. Kalau kita cuma 100-200 ribu, ya kita kapan aja bisa. Tapi yang mengontrol aset investasinya tentu fund manager investasi itu sendiri. Terus bagaimana biaya investasinya nih? Kalau investasi bukan biaya, investasinya kita bisa dimulai dari 100 ribu, bahkan ya kecil lah, nggak besar ya. Mau 50 juta, 100 miliar, dan seterusnya bisa. Nah, kembali lagi nih ya, kalau gitu teman HR, tipe yang kira-kira nggak mau ribet dan suka serba digital, ya tentu robot advisor ini bisa jadi pilihan kita. Tapi kalau ingin pengelolaannya intent ya, gampang keluar masuk yang aktif ya, yang dilakukan oleh fund manager dan juga fee yang relatif lebih tinggi tentunya, ya kita pilihannya masuk kepada manajer investasi dan mungkin bisa memberikan strategi yang lebih tepat walaupun tidak dikendalikan oleh robot. Nah, contoh praktisnya begini ya. Apa sih contoh dari robot advisor itu sendiri? Nah, kalau teman HR ini saya ada lihat beberapa ya. Salah satunya ada Bibit, kemudian ada Ajaib, dan ada juga Bareksa ya. 3 itu kalau yang kemudian saya lihat ya. Nah, 3-tiganya ini sebenarnya menarik, bagus, dan kita bisa berinvestasi pada reksadana. Reksadana juga kita tinggal melihat risk profil kita ada di mana. Kalau ini semua robot yang menentukan, ya tergantung usia, biasa itu juga mencerminkan agresivitas juga. Kalau kita masih muda 20-30 tahun ya pasti diarahkan kepada investasi yang agresif. Tapi kalau kita sudah di atas 50 tahun, mungkin kita ditempatkan yang asetnya tidak terlalu agresif atau polanya adalah investasi jangka panjang, bisa aja investasi yang lebih aman dan nyaman seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, bukan yang kecampuran atau saham. Ini contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masuk dikelola oleh manajer investasi, seluruh asetnya itu dia yang akan mengatur. Misalnya asetnya berbasis syariah, maka saham-saham syariah. Asetnya berbasis misalnya saham-saham FQ45, maka dia akan pilihkan, dan kita tinggal beli aja. Nanti ada alat ukurnya namanya NAB, nilai aktiva bersih. Nah, di situ kita akan lihat portofolio kita tumbuh atau sebaliknya malah mengalami penurunan. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya. Apakah lebih baik kita memilih untuk menggunakan robot advisor atau manajer investasi? Jawabannya tergantung kepada kebutuhan kita dan juga profil risk dari teman HR sendiri sebagai investor. Kalau teman HR ingin praktis, biaya yang rendah dan juga cocok untuk seorang pemula, robot advisor ini bisa jadi pilihan awal yang bagus. Tapi kalau teman HR butuh strategi yang kompleks ya, kemudian perlu konsultasi karena harus saya mau ngobrol sama fund manajernya, analisnya, dan juga ada pendekatan yang lebih aktif, ya, manajer investasi tentu punya keunggulan tersendiri. Nah, yang paling penting pastikan teman HR paham resikonya, tahu tujuan investasinya, tahu tujuan keuangan kita mau dibawa kemana, dan juga jangan salah pilih platform ya, atau juga tentu kita milih produk-produk yang dilakukan oleh fund manager atau robot advisor tadi yang sudah diawasi oleh OJK. Kalau gitu mana yang teman HR pilih? Tulis
di kolom komentar robot advisor atau manajer investasi dan juga berikan alasannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman HR untuk memilih cara berinvestasi yang paling tepat, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video berikutnya.